لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ketika kita dikumpulkan di majelis ilmu dalam rangka kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita berharap bahwa setiap kita Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan ada pada dirinya. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dengan agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, seharusnya kita semakin berusaha menambah dan memperdalam pemahaman kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada cara lain kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin kita memahami agama ini, maka semakin banyak kebaikan dalam diri kita. Begitu pula sebaliknya, semakin kita jauh dari pemahaman yang benar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sedikit kebaikan dalam diri kita dan yang mendominasi adalah keburukan. Oleh karena itulah juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka di antara kita yang alhamdulillah telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini, berikan taufik untuk sampai di majelis ilmu di dalam rangka kita mempelajari agama Allah. Bahkan ada di antara kita yang datang dari tempat yang sangat jauh, mengeluarkan sejumlah biaya dan seterusnya. Itu semuanya adalah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya insyaallah kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Baik. Ikhwani fillah, azakumullah. Adapun pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu permasalahan penting di dalam agama, yaitu masalah al-bid'ah fid din. Al-bid'ah fid din yang sebentar lagi akan kita jelaskan makna bid'ah ini dan hukumnya di dalam agama.
Pembahasan ini telah banyak dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya yang paling bagus adalah yang ditulis Al-Imam Al-Faqih Al-Usuli Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama besar dari abad ke-7 Hijriah. Dan juga para ulama setelahnya telah menulis banyak kitab yang menjelaskan tentang permasalahan bid'ah di dalam agama. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini insyaallah mencakup beberapa pokok pembahasan. Untuk bisa memahami secara global dari pembahasan-pembahasan kita, maka kita sebutkan 12 ya, minimal ada 12 pokok pembahasan yang akan kita sebutkan satu persatu insyaallah. Yang pertama, al-muqaddimah fi kamal syar'i wa khatar al-ibtida', yaitu keterangan tentang kesempurnaan syariat dan bahayanya bid'ah itu. Yang kedua, makna bid'ah. Yang ketiga, hukum bid'ah. Yang keempat, masalah al-maslahah al-mursalah dan perbedaannya dengan bid'ah. Kemudian yang kelima, pembahasan tentang lamhatun an tarikh zuhuril bid'ah wa mawqif as-salaf minha. Sekilas tentang sejarah munculnya kebid'ahan dan bagaimana sikap salaf terhadap bid'ah ini. Kemudian pembahasan yang keenam, taqsimul bid'ah, pembagian bid'ah. Yang ketujuh, qawaid ma'rifatil bid'ah, kaidah-kaidah dalam mengenal bid'ah. Yang kedelapan, asbab addan ilal bid'ah, sebab-sebab yang mengantarkan kepada bid'ah. Yang kesembilan, khuturatul bid'ah, bahaya perbuatan bid'ah. Yang kesepuluh, ba'du syubhi alim bid'ah wa raddu alaihi, penyebutan sebagian syubhatnya ahli bid'ah dan bantahan atas mereka. Yang ke-11, manhaj ahli sunnah fi muamalah ahli bid'ah wal furqah, bagaimana manhaj ahli sunnah di dalam berhubungan dengan ahli bid'ah wal furqah. Dan yang ke-12, tariqus salam minal bid'ah, jalan selamat dari bid'ah. Ini sebagai penjelasan global yang akan kita bahas insyaallah dalam 2 pertemuan. Baik. Pembahasan yang pertama sekalian, al-muqaddimah fi kamal syar'i wa khatar al-ibtida'. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, yang mana Allah telah menyempurnakan agama Islam ini. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, kata Allah Tabaraka wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam ini menjadi agama bagi kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam menafsirkan ayat ini, hadhihi akbaru ni'amillah taala ala hadhihi al-ummah, bahwasanya ini adalah sebesar-besar nikmat Allah atas umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu ketika Allah telah menyempurnakan untuk umat ini agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairi, maka mereka tidak lagi membutuhkan agama selainnya. Wa ila nabiyyin ghairi nabiyyin, dan mereka tidak lagi membutuhkan nabi selain nabi mereka sallallahu wa sallamu alaihi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lihada ja'alahu Allah taala khatimal anbiya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. Wa ba'athahu ila al-insi wal jin, dan Allah utus beliau kepada manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallah, maka tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkannya. Wala harama illa ma harramah, dan tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan. Wala dinan illa ma syar'a, dan tidak ada agama kecuali yang beliau syariatkan. Baik. Jadi ikhwan sekalian, ayat ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan sesuatu yang sempurna karena dia mencakup
seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Dan demikianlah agama Islam ini syariat yang sempurna. Oleh karena itulah tidak boleh kemudian syariat ini dikurangi ataupun ditambahi. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi dengan apa-apa yang di luar dari syariat Islam, yaitu berupa bid'ah-bid'ah di dalam agama. Baik. Banyak saya mendengar sebagian kelompok-kelompok Islam yang mendakwahkan sempurnanya syariat Islam. Dan mereka begitu tersinggung ketika ada yang mengatakan misalnya Islam tidak mengatur masalah politik. Kenapa mereka mengatakan demikian? Padahal Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ini yang dikatakan dengan sekularisasi di dalam agama, bahwa agama tidak mengatur kehidupan dunia. Padahal Allah telah mengatakan agama ini telah sempurna. Baik. Akan tetapi ketika agama ini ditambah dengan bid'ah-bid'ah, mereka diam saja, bahkan mereka larut dalam perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut. Baik. Dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa agama ini juga setelah sempurna sangat banyak. Di antaranya dari Tariq bin Shihab, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya orang-orang Yahudi pernah berkata kepada Umar bin Khattab, "Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum, law 'alaina ma'syar al-yahud nazalat latakhadna dzalika al-yawma 'idan." Kata orang Yahudi kepada Umar bin Khattab, "Sungguhnya kalian membaca satu ayat di dalam kitab kalian, seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari itu sebagai hari Aid, hari yang pantas untuk dirayakan." Lalu apa kata Umar? "Wa ayu ayat? Ayat apa itu?" Maka orang-orang Yahudi ini menjawab, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Yaitu ayat tentang bahwasanya Allah mengatakan pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Lalu apa kata Umar? "Wallahi inni la'alamu al-yawma alladhi nazalat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi wa sa'at allati nazalat fiha." Kata Umar, demi Allah, sungguh aku mengetahui hari di mana ayat itu diturunkan dan waktu ayat itu diturunkan. Nazalat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyiyat Arafah fi yaum Jum'ah. Kata Umar radhiyallahu anhu, ayat ini turun pada sore hari Arafah pada hari Jumat. Seperti ini juga yang dikatakan orang-orang musyrikin Arab kepada Salman Al-Farisi. Bagaimana riwayat yang sahih, kata mereka, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'at." Ini sebenarnya istihza atau menjelek-jelekan dari orang-orang musyrikin. Mereka katakan kepada Salman Al-Farisi, "Sesungguhnya Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatunya, sampai-sampai cara buang air besar." Baik. Lalu apa kata Salman? "Ajal." Tentu saja. Ini menunjukkan keyakinan para sahabat akan kesempurnaan agama ini, bahwa segala sesuatunya yang berhubungan dengan agama ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan beliau untuk menjelaskan semuanya. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, kata Rasulullah, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Kata Rasulullah, sesungguhnya tidaklah ada nabi sebelumku kecuali hak atasnya untuk menyampaikan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan mereka semua keburukan yang dia ketahui pada umatnya. Jadi jemaah sekalian, semua kebaikan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua keburukan telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Farakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami
dalam keadaan tidaklah ada satu seekor burung yang mengepakkan dua sayapnya di udara kecuali Rasulullah SAW menyebutkan ilmunya tentang ini. Ini menunjukkan apa? Ini ta'bir dari sahabat yang mulia, seakan-akan segala sesuatunya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sampai masalah sekecil itu. Baik. Lalu kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'id minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satu perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Oleh karena itulah, ikhwan sekalian, ketika seorang berbuat bid'ah dalam agama, maka seakan-akan dia menuduh agama ini belum sempurna. Dia menuduh agama ini belum sempurna. Sehingga perlu ada tambahan kebaikan yang baru. Perlu ada tambahan amalan yang baru dari dirinya. Padahal keyakinan bahwa agama ini telah sempurna adalah salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan. Dan para ulama telah sepakat, barang siapa yang mengingkari kesempurnaan Islam, maka dia kufur. Baik. Dan orang yang berbuat bid'ah ini, kalau dia meyakini dalam hatinya bahwa agama ini belum sempurna sehingga perlu dia tambahkan dengan apa-apa yang tidak berdasarkan dari agama ini, maka itu juga termasuk kekufuran. Ini yang dipahami generasi awal umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu wa kullu bid'atin dhalalah." Kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang telah diajarkan dalam agama ini, dan jangan kalian membuat hal-hal yang baru di dalam agama yang tidak berdasarkan dari agama ini. Faqad kufitu, itu telah cukup bagi kalian. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan beliau mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Baik. Dan perlu kita tegaskan lagi, yang namanya agama adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu tidak ada namanya kecuali kesesatan. Ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn, ma yatamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasulih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian masih tetap berpegang teguh dengan dua perkara ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran Al-Karim, wa sunnah Rasulih, dan sunnah Rasulullah SAW atau hadis beliau." Di sini kata Rasulullah SAW, kalau kalian masih berpegang teguh dengan kedua itu, lam tadillu abada, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Artinya sebaliknya, kalau seorang itu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah di dalam dia beragama, maka pasti kesesatan yang dia dapatkan. Baik. Dan oleh karena itulah, orang yang melakukan bid'ah adalah yang mengambil dari selain Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW. Dan orang yang melakukan bid'ah dalam agama berarti dia menganggap agama ini belum sempurna. Lebih dari itu, seakan-akan dia menganggap Rasulullah SAW telah mengkhianati tugasnya sebagai Rasul. Bahwa Allah telah menugaskan Rasulullah SAW untuk menyampaikan semua kebaikan. Tidak tersisa semua kebaikan kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan telah melarang semua keburukan. Tidak ada keburukan pun di dunia ini kecuali telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini yang dipahami para ulama, sebagaimana kata Ibnu Majshun, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata Imam Malik rahimahullah taala, barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam ini, kemudian dia anggap bid'ahnya adalah hasanah,
atau apa yang mereka istilahkan dengan bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, bid'ah yang terpuji, bukan bid'ah yang tercela katanya. Maka orang yang berbuat bid'ah dalam Islam dan dia menganggap bid'ahnya adalah hasanah, maka sungguh kata Imam Malik, dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati kerasulannya, mengkhianati tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Lian Allah yaqul, karena Allah telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah disempurnakan agama. Maksudnya semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sehingga telah sempurna agama ini. Fama lam yakun lahu yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Maka kata Imam Malik, maka sesuatu yang bukan dari ajaran agama pada hari ketika ayat ini disempurnakan, begitu pula hari ini tidak akan pernah menjadi bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan sekalian penjelasan dari para ulama bahwa agama yang telah sempurna sehingga tidak memerlukan penambahan-penambahan berupa bid'ah-bid'ah di dalam agama. Adapun makna bid'ah itu sendiri dari sisi bahasa ma'qulatun minal bada' wa huwa al-ikhtira' 'ala ghairi mithalin sabiq. Dari sisi bahasa yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah al-ikhtira' 'ala ghairi mithalin sabiq, membuat-buat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna bid'ah secara bahasa. Baik, membuat-buat sesuatu yang baru, penemuan yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ardh. Allah adalah badi'us samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Badi', pencipta di sini maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi. Tiada yang sebelum Allah pernah menciptakan langit dan bumi. Ini makna bahasanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'ah. Maksudnya bukan rasul yang baru, tetapi sebelumku telah ada rasul-rasul. Baik, ini makna bahasanya. Bisa makna yang tercela dan bisa makna yang terpuji. Ini kalau dari makna bahasanya. Oleh karena itulah yang dikatakan oleh para ulama sebagai bid'ah yang terpuji itu jika dilihat atau dipahami dari sisi bahasanya. Dari sisi bahasanya. Ini perlu dijelaskan. Karena orang-orang yang berbuat bid'ah kebanyakan berdalil dari perkataan-perkataan para ulama yang menyebutkan adanya bid'ah yang terpuji. Padahal yang dimaksud dari perkataan tersebut adalah bid'ah dari sisi bahasanya. Di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di zaman beliau orang-orang sholat tarawih sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok dengan imamnya masing-masing. Lalu beliau kumpulkan menjadi satu imam saja sholat tarawih secara berjamaah. Baik. Setelah itu dilaksanakan, lalu kata Umar, "Ni'matil bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang beliau maksudkan di sini adalah bid'ah dari sisi bahasa. Bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Maksudnya baru dari sisi apa? Bid'ah ini pada zaman Umar belum ada yang melaksanakan. Baik. Dan ini bukan bid'ah dari sisi syariat. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan, bid'ah dari sisi syariat semuanya tercela. Tidak mungkin seorang Umar bin Khattab mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Kenapa? Karena salat tarawih secara berjamaah pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ditinggalkan pada zaman Abu Bakar, kemudian pada zaman Umar beliau melaksanakan, maka seakan-akan tidak ada yang mendahului Umar pada zaman kekhalifahannya melakukan perbuatan itu, sehingga dikatakan bid'ah maknanya dari sisi bahasa. Begitu pula kata Al-Aiz bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bid'ah itu terbagi 5. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Ini pula maksudnya bid'ah dari sisi bahasa, sehingga tidak boleh dijadikan dalil pembolehan bid'ah. Begitu pula kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa bid'ah itu terbagi 2.
yang terpuji dan yang tercela. Ini maksud beliau juga dari sisi bahasa, karena beliau mengatakan setelahnya, adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, dan bid'ah yang tercela adalah yang tidak sesuai sunnah. Sedangkan nanti akan dijelaskan semua bid'ah yang ada di dalam agama ini, jika dilihat dari makna istilah syar'i, semuanya tercela. Jadi ikhwan kalian, ini bid'ah dari sisi bahasanya. Baik. Adapun makna bid'ah dari sisi istilah syariat, bid'ah yang kita maksudkan dalam pembicaraan ini, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ihtisam, fal bid'atu idzan ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin. Bid'ah itu adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin, satu cara baru di dalam beragama yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya. Baik, tudahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Dikatakan menyerupai syariat karena memang bukan syariat. Karena syariat harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi ta'ala. Yang dimaksudkan dalam melakukannya untuk melebih-lebihkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau untuk ringkasnya, yang dimaksud dengan bid'ah ma uhditsa fid-din min ghairi dalil. Apa-apa yang diada-adakan di dalam agama tanpa ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan dengan bid'ah di dalam agama. Sesuatu yang baru, ajaran yang baru. Padahal kalau kita periksa dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang menunjukkannya. Periksa juga di dalam hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak ada. Maka inilah yang dimaksudkan dengan bid'ah. Baik. Adapun hukum bid'ah ini, al-bid'atu fid-din muharramah. Bid'ah, untuk lebih menjelaskan bid'ah yang tercela di dalam agama, maka kita jelaskan hukum bid'ah di dalam dua sisinya. Baik. Yang pertama al-bid'atu fid-din, dan yang kedua al-bid'atu fi umuri dunya. Adapun bid'ah di dalam agama hukumnya haram dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Al-Quran, di antaranya dalil-dalil yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, sebagaimana telah kita jelaskan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna jika ditambahkan apa-apa yang bukan dari ajaran Islam, maka ini sesuatu yang haram karena seakan-akan menganggap agama ini belum sempurna. Baik. Adapun dalil-dalil dari Sunnah Rasulullah SAW itu pun sangat banyak. Kita sebutkan di antaranya yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi khutbatihi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru di dalam agama, wa kullu bid'atin dhalal, dan setiap bid'ah itu sesat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang lain dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiatnya orang yang mau berpisah. Fa'udina, maka wasiatkanlah kami. Qal, lalu sabda Rasulullah SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'at. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendengar dan taat kepada pemimpin kalian.
yaitu kepada pemerintahan kalian, pemerintahan yang sah, yang dianggap sah oleh kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan di dalam agama sebabkan bid'ah ini tadi. Sama, maka beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kalian ketika umat telah berpecah, telah berselisih tersebut, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa'atu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geram kalian. Lalu beliau kemudian memperingatkan dari bahaya bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahawa semua bid'ah itu sesat. Oleh karenanya orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, maka dengan sangat terang dia menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang membuat-buat perkara baru di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, fa huwa radd, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat Muslim juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Baik. Kawan sekalian, dari dalil-dalil ini maka sangat jelas telah kita pahami bahawa bid'ah di dalam agama hukumnya adalah haram, kesesatan dan tertolak. Semua yang dilakukan dengan dasar bid'ah, amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini bid'ah di dalam agama. Adapun bid'ah di dalam perkara dunia, penemuan-penemuan baru yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lalu ditemukan di zaman ini, bukanlah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan bid'ah dan mencela bid'ah. Oleh karena itu, bid'ah di dalam masalah dunia ini hukumnya mubah saja atau disesuaikan dengan tujuannya. Sebagaimana kaidah al-wasailu laha ahkamul ghayah. Wasail atau sarana-sarana itu adalah hukum tujuannya. Kalau menemukan penemuan baru dengan tujuan yang baik, maka itu hukumnya baik. Kalau tujuannya buruk, maka buruk. Baik. Ini harus dipahami. Karena banyak sekali orang-orang yang kemudian menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan bertentangan dengan akal, seakan-akan bertentangan dengan kemajuan modern ini. Kalau disebutkan kepada mereka hadis-hadis yang melarang tentang bid'ah, langsung mereka mengatakan kalau begitu pesawat itu bid'ah, kalau begitu jam tangan itu bid'ah, dan seterusnya. Padahal yang dimaksudkan bid'ah di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau cela adalah bid'ah di dalam agama. Baik, bukan di dalam masalah keduniaan. Dan haramnya bid'ah, kemudian semua bid'ah adalah sesat dan tertolak. Ini pula yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Mereka adalah orang-orang yang wajib bagi kita untuk mengikuti jalan beragama mereka. Sebagaimana telah dijelaskan tadi oleh Ustaz Hanan, wajibnya kita dalam beragama ini mengikuti satu saja jalan atau cara di dalam beragama. Karena kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu, yaitu mengikuti para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, maka seperti itu harus kita paham. Bagaimana mereka memahami keseluruhan dari agama ini, maka seperti itu
harus kita pahami. Baik. Allah mengatakan wa anna hadzal siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti selain jalan itu, selain jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena yang demikian itu akan menyebabkan kalian berpecah belah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subul, kata Allah, dan janganlah kalian mengikuti selain jalan-jalan itu. Al-subul di sini kata Imam Mujahid adalah al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan di dalam agama. Jadi penyebab perpecahan umat sesungguhnya adalah bid'ah-bid'ah di dalam agama. Oleh karena itulah wajib bagi kita kembali memahami agama ini dan mengkajinya dari penjelasan para ulama, dari kalangan sahabat, dan yang mengikuti dengan baik dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik. Di sini kita sebutkan bagaimana pemahaman para ulama sunnah dari kalangan sahabat. Mereka adalah murid-murid Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya. Baik. Kata Abdullah bin Umar, bagaimana disebutkan Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarhul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa itra'aha an-nas hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat, meskipun manusia menganggapnya sebagai hasanah, sebagai kebaikan. Baik. Ini yang dipahami Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Semua bid'ah itu sesat meskipun perasaan manusia, akal manusia, anggapan manusia ada kebaikan di dalam agama, di dalam kebid'ahan itu. Baik. Oleh karena itu perlu kita jelaskan bahwasanya bukan syarat satu bid'ah bahwa tidak ada manfaatnya. Baik, ini termasuk kaidah di dalam mengenali bid'ah. Bukan syaratnya satu bid'ah tidak ada manfaat di dalamnya. Mungkin saja bid'ah itu ada manfaat, tetapi semua yang tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu semuanya adalah kesesatan. Ini yang dipahami para sahabat. Begitu juga perkataan Abdullah bin Mas'ud, yaitu tentang sejarah awal kemunculannya zikir berjamaah, bid'ah zikir berjamaah, dipimpin oleh seorang dan diikuti oleh jamaahnya. Baik. Sesungguhnya ya kawan sekalian, sejarah kemunculan zikir berjamaah ini terjadi pada zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadisnya telah disebutkan tadi oleh Ustaz Adnan, yaitu tentang sekelompok orang yang dilihat oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Mereka berzikir bersama dan menghitung zikir mereka dengan bas. Kalau sekarang hitungan-hitungannya sudah lebih canggih lagi. Ada yang pakai biji-bijian, ada yang pakai alat tinggal ditekan-tekan sudah muncul nomornya di situ. Baik, tapi dulu mereka pakai batu untuk menghitung zikir mereka. Lalu pimpinannya mengatakan, kabirnya bertakbirlah 100 kali. Maka mereka bertakbir 100 kali bersama-sama. Sabihunnya bertakbir 100 kali dan seterusnya. Mereka berzikir secara bersama-sama. Baik, singkatnya, ketika dilarang oleh Abdullah bin Mas'ud, apa jawaban mereka? Ya Abu Abdurrahman, man ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kamu melakukan ini kecuali karena kebaikan. Niat yang baik, niat melakukan kebaikan. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan pemahamannya yang sangat mendalam dari ajaran dan didikan Rasulullah SAW? Kata beliau, kam min muridinil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang yang berniat baik, dia inginkan kebaikan dari amalan yang dia lakukan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Dikarenakan apa jemaah sekalian? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan niat yang baik, tetapi harus disertai dengan mutaba'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua asas, dua pokok di dalam beribadah. Kalau niat yang baik saja tidak cukup, harus bersamaan dengan niat yang baik, yaitu niat yang dilakukan karena Allah. Dan asas yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sesungguhnya makna kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah mewajibkan kita untuk ikhlas dan beribadah hanya semata-mata
kepada dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat Muhammadur Rasulullah mewajibkan kita beribadah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kisah tentang Abdullah bin Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama salaf. Baik. Bahwasanya Sa'id bin Musayyib pernah melihat seorang salat subuh. Ya. Salat subuh melebihi 2 rakaat. Dan dia memperbanyak rukuk dan memperbanyak sujudnya. Maka beliau melarang. Baik. Orang ini salat melebihi 2 rakaat, rukuknya diperbanyak, sujudnya diperbanyak. Lalu beliau melarang orang tersebut. Lalu apa kata orang tersebut? Ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu 'ala shalah. Kata orang ini kepada Sa'id bin Musayyib, wahai Abu Muhammad, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab ke aku karena salat yang aku lakukan? Perhatikan baik-baik sekalian. Orang ini melakukan tambahan-tambahan di dalam ibadah yang dia sangka itu adalah kebaikan. Memperbanyak ibadah, tetapi memperbanyaknya tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu ketika dia dilarang oleh seorang ulama besar di zamannya, Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, lalu apa jawabnya? Apakah Allah akan mengazabku karena salat yang aku lakukan? Ini logikanya orang-orang yang berbuat bidah. Tidak mungkin Allah akan melarang kita melakukan kebaikan, masya Allah, berzikir berjamaah rame-rame, ini kebaikan. Tidak mungkin Allah akan melarang. Baik. Lalu apa kata Sa'id bin Musayyib? La, walakin yu'adzibuka ala khilaf sunnah. Tidak, Allah tidak akan mengazabmu karena salat yang kamu lakukan, tetapi Allah akan mengazabmu karena penyelisihanmu terhadap sunnah. Baik. Dengan seorang menambah di dalam agama atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berarti dia telah menyelisih sunnah. Dan ini perkataan Sa'id bin Musayyib ini dikomentari oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Kata beliau, ini termasuk kecerdasan Sa'id bin Musayyib dalam jawaban-jawaban beliau. Dan ini kata beliau, jawaban ini adalah silahun qawi 'ala al-mubtadi'ah, senjata yang sangat kuat terhadap ahli bidah. Kata beliau, ahli bidah itu mereka menganggap baik kebanyakan amalan-amalan mereka, dan mereka mengingkari ahli sunnah atas pengingkaran ahli sunnah terhadap mereka. Baik. Mereka menganggap baik amalan-amalan mereka dengan alasan bahwa ini adalah zikir dan salat. Dan mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh ahli sunnah atas pengingkaran-pengingkaran terhadap bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Dengan tuduhan apa? Seakan-akan ahli sunnah itu melarang dari berzikir dan melarang dari salat. Ya. Kalau kita mengatakan antum jangan bersalawat dengan salawat badar, karena salawat badar itu tidak ada dalilnya. Baik, langsung mereka katakan berarti antum melarang salawat. Padahal bukan salawatnya yang dilarang, tetapi khilafus sunnah yang dilarang, menyelisih sunnah di dalam salawat. Jangan antum bersalawat dengan cara nasyid-nasyidan, bernyanyi-nyanyi dengan cara bersalawat, atau menciptakan salawat baru dengan nama salawat nariyah. Nariyah itu artinya api atau neraka. Ini maksudnya salawat neraka. Baik, langsung mereka katakan berarti antum melarang salawat kepada Rasulullah SAW. Padahal bukan salawat yang dilarang, tetapi khilafus sunnah yang dilarang. Penyelisihan sunnah di dalam bersalawat, begitu juga di dalam amalan-amalan yang lainnya. Baik. Kemudian dari Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, sami'tu Malik bin Anas wa atahu rajulun faqal. Aku mendengar ketika Malik bin Anas didatangi laki-laki dan dia mengatakan, ya Abu Abdillah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdillah, dari mana aku berihram? Baik. Qal min Dzulhulaifah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, kamu berihram dari Dzulhulaifah, yaitu tempat di mana Rasulullah SAW mulai berihram. Baik. Faqal inni uridu an uhrima min al-masjid min 'indi al-qabr. Lalu orang itu mengatakan, sesungguhnya aku ingin berihram dari Masjid Nabawi.
yaitu dari kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Imam Malik? La taf'al fa inni akhsha 'alaika al-fitnah. Jangan kamu lakukan itu, sesungguhnya aku takut fitnah menimpa. Faqal wa ayu fitnatin fi hadha? Innama hiya amyalun aziduha. Lalu mengatakan fitnah apa dalam masalah ini? Sesungguhnya ini hanya beberapa mil yang saya tambahkan. Maksudnya dia ini adalah kebaikan yang saya tambahkan. Kan lebih jauh, lebih besar pahalanya. Ini pemahamannya. Baik. Lalu apa kata Imam Malik yang menunjukkan pemahaman beliau yang diambil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dipahami para sahabat. Kata beliau, wa ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka salafta ila fadilatin fassara anha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Malik, fitnah apa yang lebih besar ketika engkau menganggap, engkau mengetahui satu fadilah, satu keutamaan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkannya. Orang yang melakukan bidah seakan-akan mereka menyangka mereka memiliki satu keutamaan di dalam amal-amal mereka atau keyakinan mereka yang bidah melebihi apa yang telah didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keutamaan tersebut. Baik, ini semuanya asar-asar dari para ulama yang menunjukkan atas kesesatan bid'ah tersebut. Baik. Kemudian kalau kalian, pembahasan yang berikutnya adalah tentang masalah al-maslahah al-mursalah wal farqu bainaha wa bainal bid'ah. Yaitu tentang al-maslahah al-mursalah dan perbedaannya dengan bid'ah. Pokok pembahasan ini termasuk pembahasan yang sangat penting untuk dipahami. Karena banyak orang yang melakukan bid'ah dan mereka mengatakan ini adalah maslahat atau ada maslahahnya, kebaikannya. Baik. Sehingga perlu dijelaskan apa yang maksud dengan al-maslahah al-mursalah dan apa dobitnya atau ketentuan dan batasan-batasannya. Baik. Dan apa sebenarnya perbedaan antara al-maslahah al-mursalah dengan perbuatan bid'ah. Nah, para ulama kita menjelaskan al-maslahah al-mursalah itu adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan maksud-maksud syariat. Sesuai dengan maksud-maksud syariat. Baik. Meskipun perbuatan itu adalah baru, yaitu maksudnya tidak dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak berdasarkan dalil muayyan, dalil secara khusus. Tetapi ada dalilnya secara umum. Baik. Tidak ada dalil khusus yang membenarkan masalah mursalah itu dan tidak pula menyelisihinya. Baik. Dan dilakukan karena ada kemaslahatan atau menolong satu kemudaratan dari manusia. Baik. Mohon kalian, ini definisi yang mungkin susah dipahami, kecuali bagi orang-orang yang memperdalam masalah usul. Baik. Untuk lebih jelasnya, insyaAllah akan lebih kita memahami kalau kita mengetahui apa perbedaan antara al-maslahah al-mursalah dan bid'ah yang dijelaskan para ulama. Disebutkan di antaranya. Yang pertama, al-maslahah al-mursalah tulaimu maqasid syar'i. Maslahah mursalah itu maslahat yang baru yang datang setelah Rasulullah SAW. Itu sejalan dengan maksud-maksud syariat, maksud syariat. Sedangkan tidak sejalan. Baik. Contoh, di antara maksud syariat adalah at-taysir, yaitu kemudahan bagi umat. Ini di antara maqasid syar'i, mempermudah umat. Nah, al-maslahah mursalah ini sesuai dengan maksud syariat, mempermudah umat. Sedangkan bid'ah itu sebaliknya, bertentangan dengan maksud syariat, bukannya mempermudah tapi mempersulit. Contoh misalnya pengumpulan mushaf, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran di dalam satu mushaf. Ini dikategorikan oleh para ulama sebagai al-maslahah mursalah. Memang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, tetapi ini bukan bid'ah.
dia dinamakan al-maslahah al-mursalah. Dikarenakan apa? Sesuai dengan maksud syar'i, yaitu kemudahan bagi umat. Ya, coba kita bayangkan kalau Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, sementara semakin hari semakin banyak orang yang tidak hafal Al-Quran Al-Karim. Orang yang hafal Al-Quran semakin hari semakin berkurang. Baik, betapa susahnya kita di zaman ini untuk mendapatkan keseluruhan isi Al-Quran kalau tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Sebaliknya, bid'ah di dalam agama bukan mempermudah, malah mempersulit. Contohnya misalnya orang mengadakan selamatan kematian. Orang sudah ditimpa bencana dengan kematian keluarganya, harus dibebani lagi dengan membuat acara selamatan kematian, melayani tamu, harus persiapkan makanan, minuman, dan seterusnya. Jadi menyusahkan, bukan mempermudah. Ini perbedaannya. Baik. Perbedaan yang kedua, bahwa masalah bid'ah itu terdapat pada perkara-perkara yang kebanyakannya tidak dipahami oleh akal. Pada perkara-perkara ta'abbudiyah, ghairu ma'qulatil ma'na, yang tidak dipahami oleh akal. Sedangkan maslahah mursalah itu bisa dipahami oleh akal. Kenapa? Ada perbuatan tersebut dan dikategorikan sebagai al-maslahah al-mursalah. Baik. Perbedaan yang ketiga dikatakan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah Arba'in An-Nawawi. Beliau mengatakan, al-bid'atu fid din muttajihatun ila al-ghayah. Bid'ah di dalam agama itu mengarahnya kepada tujuan. Baik. Wa amma al-maslahah al-mursalah fa hiya muttajihatun ila wasa'il tahqiq al-ghayah. Adapun maslahah mursalah, maka dia mengarahnya kepada sarana-sarana untuk merealisasikan tujuan tersebut. Baik, kita contohkan kembali pengumpulan Al-Quran di dalam satu mushaf. Tujuannya apa? Untuk mempermudah orang membaca Al-Quran. Tujuannya mempermudah orang membaca Al-Quran. Baik. Bukan maksudnya, bukan ibadahnya, tujuannya untuk mempermudah orang membaca Al-Quran. Ini namanya al-maslahah al-mursalah. Bukan maksudnya mengumpulkan Al-Quran itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tetapi adalah itu cuma sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah bisa dipahami. Ini perbedaan yang ketiga. Yang keempat, bahwa al-maslahah al-mursalah tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW dikarenakan tidak ada kebutuhan untuk melakukannya. Mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf tidak dibutuhkan di zaman Rasulullah SAW, karena memang banyak para penghafal Quran dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun Al-Quran itu akan lenyap. Baik. Adapun setelah kematian Rasulullah SAW dan para sahabat melihat banyaknya para penghafal Quran itu meninggal dunia dan dikhawatirkan ayat-ayat Al-Quran itu akan hilang bersama mereka, maka dikumpulkanlah Al-Quran di dalam satu mushaf dan dituliskan. Baik. Atau kebutuhan di zaman Rasulullah SAW itu ada, tetapi ada halangan untuk melakukannya. Contoh misalnya pengeras suara yang kita gunakan. Secara akal kita memahami dibutuhkan juga di zaman Rasulullah SAW. Tentu dibutuhkan, karena lebih mudah kita menyampaikan ilmu dan lebih sampai pada jarak yang jauh sekalipun. Tetapi ada halangan di zaman Rasulullah SAW sehingga tidak dilakukan. Baik, yaitu mereka tidak mampu menemukan pengeras suara. Itu halangannya. Disinilah perbedaan antara bid'ah dengan al-maslahah al-mursalah. Baik, ini secara singkat kaidah-kaidah sehingga kita bisa membedakan mana itu bid'ah dan mana al-maslahah al-mursalah. Ini penting ikhwan sekalian, karena banyak sekali orang yang membolehkan bid'ah dengan dalil bahwa para sahabat
telah menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf, mengumpulkannya dalam satu mushaf, padahal itu tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Padahal itu bukan masuk dalam kategori bid'ah, tetapi masuk dalam kategori al-maslalah al-mursalah. Kemudian sekalian, lamhatun an tarihi zuhuril bid'ah wal mawqif salaf minha. Sekilas tentang sejarah kemunculan bid'ah dan bagaimana sikap salaf ketika kebid'ahan itu muncul. Kita sebutkan sekalian secara singkat beberapa kejadian tentang kemunculan bid'ah di zaman salafus saleh. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, muncul seorang yang namanya Sabiq bin Asl. Orang ini suka bertanya tentang mutasyabihul Quran, ayat-ayat yang mutasyabih. Baik. Ini pertanyaan-pertanyaan, memperbanyak bertanya tentang ayat-ayat ini dianggap sebagai penyimpangan dan kebid'ahan dalam agama oleh para sahabat. Lalu Sabiq ini dipanggil oleh Umar. Apa yang dilakukan Umar terhadapnya? Dipukul dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah kepalanya. Ini sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap pelaku penyimpangan dan pelaku kebid'ahan. Dipukul sampai berdarah-darah, sampai dia mengatakan tobat. Saya tidak lagi menanyakan tentang mutasyabihul Quran. Setelah dipukul, Umar membuat lagi ketetapan. Tidak boleh bermajlis dengan orang ini. Tidak boleh duduk-duduk dengan orang ini. Kenapa? Khawatir jangan sampai terpengaruh dengan bid'ahnya. Sampai-sampai dikatakan, kalau Sabiq ini datang ke satu majelis, maka orang-orang kemudian berteriak, ingat dengan pesan Amirul Mukminin, jangan duduk bersama orang ini. Lalu orang kemudian menjauhi beliau. Baik. Kemudian Sabiq ini pada akhirnya dia mengatakan sangat bermanfaat apa yang dilakukan Umar terhadap. Baik. Ini kisah yang lain. Kemunculan bid'ah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu bid'ah demonstrasi dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Ini bid'ah di dalam dakwah. Tujuan mereka merubah kemungkaran, tetapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan demonstrasi, yang akibatnya sampai pada pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah kematian Utsman, kemudian terjadi perselisihan di antara para sahabat. Ketika para sahabat ini kemudian bertahkim mau cari damai, maka muncul bid'ah yang lain berserta kelompok yang mengusungnya, yaitu bid'ah Khawarij yang mengkafirkan para sahabat yang mereka anggap tidak berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengkafirkan, bid'ah takfir. Ini bid'ah yang muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Baik. Setelah muncul Khawarij dengan bid'ah takfirnya, maka muncullah Syiah dengan bid'ah membela Ali. Awalnya membela Ali satu yang baik, tetapi kemudian mereka dimasuki oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, lalu muncul bid'ah-bid'ah yang lebih parah sampai kemudian menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian yang kita sebutkan tadi, awal munculnya bid'ah zikir jamaah, yaitu pada zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan bagaimana pengingkaran Abdullah bin Mas'ud terhadapnya. Kemudian pada akhir masa sahabat muncul bid'ah qadariyah yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Baik. Kemudian mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap Abdullah bin Abbas terhadap mereka? Mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan. Baik. Kata Abdullah bin Abbas, katakan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku.
Sedangkan tidak ada hubungan antara aku dengan mereka. Seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beriman terhadap qadar. Baik. Kita punya waktu 5 menit lagi. InsyaAllah kita tambahkan sedikit. Taqsimul bid'ah. Pembagian bid'ah. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembagian bid'ah. Kawan sekalian, pembagian bid'ah bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi pengharamannya. Dari sisi pengharamannya. Ini saya kutipkan apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Aqidatul Tauhid. Beliau mengatakan, "Wa kullu bid'atin dhalalatun mardudatun wa ma'na dzalika anna al-bid'ah fil ibadat wal i'tiqadat muharramah." Kata beliau, setiap bid'ah itu sesat dan tertolak. Maknanya bahwa setiap bid'ah di dalam ibadah maupun di dalam akidah itu haram. Walakin at-tahrim yatatawal bihasabi nawiyatil bid'ah. Akan tetapi pengharaman bid'ah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis bid'ah. Faminha ma huwa kufrun surah. Dan di antara bid'ah ada yang sampai pada kufur, tingkat kekufuran. Katawafi bil kubur taqarruban ila ashabiha. Seperti orang-orang yang tawaf di kuburan dengan tujuan mendekatkan diri kepada penghuni-penghuni kubur itu. Ini masuk dalam kategori kekufuran. Wa taqdimu dzabaih wa nuzurlah. Begitu pula mempersembahkan sembelihan-sembelihan dan bernazar terhadap penghuni-penghuni kubur. Wa du'ai ashabihi wal istighatha bihim. Dan juga berdoa kepada penghuni-penghuni kubur tersebut dan meminta pertolongan kepada mereka. Wa aqwali ulatil Jahmiyah wal Mu'tazilah. Begitu juga perkataan-perkataan orang-orang ekstrim dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Baik, ini tingkatan yang pertama. Beliau mengatakan, wa minha ma huwa min wasail syirk. Dan bid'ah itu ada yang sampai pada tingkatan sarana-sarana pada kesyirikan. Lebih rendah dari kesyirikan. Sampai pada sarana yang bisa membawa kepada kesyirikan. Kal bina ala kubur, seperti membangun kuburan. Yang mana hal ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sholati wa du'a indaha. Begitu juga salat dan berdoa di sisi kuburan tersebut. Wa minha ma huwa fisqun i'tiqadi, bid'atul khawarij. Dan tingkatan yang selanjutnya ada beliau kefasikan secara i'tiqad seperti bid'ahnya kaum khawarij. Dan tingkatan yang paling ringan adalah maksiat. Dan maksiat ini bisa masuk ke dalam dosa besar dan bisa masuk dalam dosa kecil. Baik. Ini satu sisi pembagian bid'ah. Sisi yang lain, yang terakhir, bahwa bid'ah itu bisa masuk dalam kategori akidah atau keyakinan, i'tiqadat, dan masuk dalam kategori ibadah atau amaliyah. Baik. Jadi jangan kita sangka bid'ah itu hanya amal-amal saja, tetapi keyakinan juga, akidah yang diyakini di dalam hati atau perkataan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu juga termasuk kategori bid'ah. Baik. Kemudian bid'ah di dalam ibadah itu pun terbagi dua. Ada bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhafiyah. Ini dikatakan Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam. Bid'ah haqiqiyah adalah bid'ah yang betul-betul asli, yang memang tidak ada sama sekali dalil yang mendukungnya. Tidak dari Al-Quran, tidak juga dari Sunnah, dari Ijma' atau dari al-istidlal al-mu'tabar inda ahli ilmu. Kata Al-Imam Syatibi, istidlal atau pengambilan dalil yang diakui oleh ahli ilmu. Ini bid'ah haqiqiyah namanya. Memang sama sekali tidak ada dalilnya sama sekali untuk mendukung bid'ah tersebut. Makanya bid'ah ini mudah dikenal, mudah diketahui. Kalau sudah tidak ada dalil, maka itulah bid'ah. Baik. Tapi ada bid'ah yang sifatnya idhofiyah, yaitu disandarkan kepada dalil syar'i. Di satu sisi, bid'ah ini ada dalilnya, tapi di sisi yang lain tidak ada dalilnya. Baik. Dan bid'ah inilah yang banyak kemudian menipu orang-orang awam sehingga mereka menyangka yang mereka lakukan adalah sunnah Rasulullah SAW, padahal bid'ah.
Nah, di sini untuk mengenal bid'ah idhofiyah ini, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ibda' fi Kamal Asy-Syar'i wa Khabar Al-Ibtida' telah menjelaskan 6 sisi dari mana kita mengetahui bid'ah idhofiyah. Baik. Sisi yang pertama sekalian, dilihat dari sebab melakukan ibadah tersebut. Sebab melakukan ibadah. Seperti misalnya salat tahajud. Salat tahajud di satu sisi ada dalilnya. Tetapi misalnya jika seorang melakukan salat tahajud dengan sebab malam ini bertepatan dengan malam Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salat tahajudnya menjadi salat tahajud yang bid'ah. Meskipun satu sisi salat tahajud itu ada dalilnya, tapi sisi yang lain yaitu dilihat dari sebabnya tidak ada dalil bahwa kalau malam ini bertepatan dengan malam Isra-Nya Rasulullah SAW, kita melakukan salat tahajud. Tidak ada dalilnya. Maka inilah bid'ah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat dari jenis. Contoh di dalam syariat, jenis yang dibolehkan untuk kita berkurban ketika Idul Adha adalah unta, sapi dan kambing. Kalau orang mengambil jenis lain, misalnya dia menyembelih ayam dengan niat berkurban pada Idul Adha, maka ini adalah bid'ah. Kurbannya ada dalilnya, dalil berkurban. Baik. Tetapi jenis yang digunakan tidak ada dalilnya. Di sinilah kita ketahui, maka itu adalah bid'ah. Yang ketiga, dilihat dari miqdar atau dari jumlah bilangan. Seperti misalnya salat subuh. Dalilnya ada, dilakukan 2 rakaat. Tetapi jika seorang melakukannya melebihi dari 2 rakaat, maka itu bid'ah. Baik. Ini sama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuat jumlah-jumlah tertentu yang didasarkan dalil, yang tidak berdasarkan dalil. Seperti orang berzikir, dia mengamalkan zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap hari 1000 kali. Zikirnya berdasarkan dalil, ucapannya kalimat la ilaha illallah berdasarkan dalil, tetapi jumlah 1000 kali adalah ketetapan dari dia sendiri, bukan dari dalil Al-Quran dan Sunnah atau jumlah-jumlah tertentu. Baik. Karena hak menetapkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak boleh kita membuat jumlah-jumlah tertentu di dalam zikir. Kemudian, yang keempat, dilihat dari tata cara pelaksanaannya. Contoh misalnya, zikir setelah salat. Zikir setelah salat merupakan sesuatu yang berdasarkan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau melakukannya dengan cara yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi bid'ah. Contohnya, melakukan zikir secara berjamaah. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setiap kali selesai habis salat 5 waktu lalu berzikir rame-rame secara berjamaah, kemudian berdoa rame-rame. Tidak ada. Maka kita ketahui zikir itu adalah bid'ah. Jadi kalau kita ingkari zikir seperti ini, bukan maksudnya mengingkari zikir, tapi mengingkari caranya yang khilafus sunnah, menyelisihi cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada dalilnya. Baik. Dan juga pengingkaran Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dalam hadis tadi. Kemudian yang kelima, dilihat dari segi waktu pelaksanaannya. Seperti kalau orang puasa dengan niat puasa Ramadan 2 atau 3 hari sebelum masuk bulan Ramadan, ya, maka ini berarti dia melakukan ibadah tidak sesuai pada waktu yang sebenarnya, maka menjadi bid'ah. Yang keenam, yang terakhir, dilihat dari tempatnya, tempat melakukan ibadah tersebut. Seperti i'tikaf. I'tikaf sunnahnya di masjid, memiliki dalil. Tetapi kalau orang melakukannya selain di masjid, maka ini adalah bid'ah. Haji, sunnahnya, wajibnya ke Baitullah. Ada dalilnya, wajib melaksanakan haji ke Baitullah. Kalau orang menetapkan kita melakukan haji ke Gunung Bawakaraeng misalnya, atau ke India, Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya, haji mereka setiap tahun, atau mereka menganggap itu lebih afdal dari haji,
maka ini adalah bid'ah. Di satu sisi ada dalilnya, di sisi lain tidak ada dalilnya. Ini dimaksud dengan bid'ah idhofiyah. Kawan sekalian, masih tersisa pembahasan kita yang sudah kita sebutkan tadi. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti lagi kena